Nama saya Widyotari, NPM 1903090026, kelas 5 PKSOS. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis perilaku kolektif. Perilaku kolektif adalah istilah yang digunakan sosiolog untuk merujuk pada serangkaian perilaku lain-lain di mana sejumlah besar orang terlibat. Lebih khusus lagi, perilaku kolektif mengacu pada perilaku yang relatif spontan dan relatif tidak berstruktur oleh sejumlah besar individu yang tidak bertindak dengan atau dipengaruhi oleh individu lain. Bentuk umum dari perilaku kolektif yang dibahas dalam bagian ini meliputi kerumunan, massa kepanikan, bencana, rumor, histeria, massa kepanikan moral, dan mode dan kegilaan dari bentuk-bentuk tersebut. Beberapa keramaian melibatkan orang yang pada umumnya berada di hadapan satu sama lain yang sedikit banyak berinteraksi satu sama lain. Di sini saya juga ingin membahas tentang kerumunan. Seperti namanya, kerumunan aktif melangkah lebih jauh dari kerumunan ofensif dengan berperilaku kekerasan atau perilaku destruktif lainnya seperti penjarahan. Massa kerumunan yang sangat emosional yang melakukan atau siap melakukan kekerasan adalah contoh utama dari kerumunan aktif. 2. Massa protes, seperti yang diidentifikasikan oleh Cult M. Pale. Jenis kerumunan kelima adalah kerumunan protes. Seperti namanya lagi-lagi mengunjuk rasa adalah kumpulan orang yang berkumpul untuk memprotes masalah politik, sosial, budaya, atau ekonomi. Kerusuhan adalah ledakan kekerasan yang relatif spontan oleh sekelompok besar orang. Istilah kerusuhan terdengar sangat negatif dan beberapa sarjana telah menggunakan istilah seperti pemberontak kota atau pemberontakan untuk merunjuk rasa yang dialami banyak kota. Sejumlah besar orang yang dengan jangka pendek, umum, atau tujuan jangka panjang. Kerumunan berdasarkan tujuan dan dinamika mereka ada 4 jenis yang membedakan kerumunan: casual, banyak; konvensional, banyak; ekspresif, dan bertindak banyak orang banyak. Jenis kelima, banyak protes, juga telah dibedakan oleh ulama lain. Kerumunan biasa adalah kumpulan orang-orang yang kebetulan berada di tempat yang sama pada waktu yang sama. Ia tidak memiliki identitas umum atau tujuan jangka panjang. Kerumunan konvensional adalah kumpulan orang yang berkumpul untuk tujuan tertentu. Mereka mungkin menghadiri film, drama, konser, ataupun kuliah. Seperti namanya, perilaku mereka sangat konvensional dan dengan demikian relatif berstruktur. Kerumunan ekspansif adalah kumpulan orang yang satu atau lebih emosi. Contohnya termasuk kebangkitan agama, rapat politik, yang menunjukkan bahwa tujuan utama dari ekspresif courts adalah milik orang banyak itu sendiri. Beberapa jenis kerusuhan dapat diidentifikasikan sesuai dengan motivasi dan tujuan dari para peserta dalam kerusuhan. Salah satu tipologi populer membedakan antara kerusuhan protes dan kerusuhan perayaan. Kerusuhan protes mengungkap ketidakpuasan mengenai isu politik, sosial, dan budaya atau ekonomi, sementara kerusuhan perayaan mengungkap kegembiraan atau senang atas suatu peristiwa atau hasil, seperti perayaan kejuaraan tim sepak bola. Protes secara fundamental politik di alam, sementara kerusuhan perayaan yang jelas apolitis. Simbolis kerusuhan yang meresahkan sama saja dengan kerusuhan hajatan yang sudah dibahas, sedangkan kerusuhan tanpa isu tidak memiliki dasar atau tujuan yang jelas. Contoh kerusuhan tanpa masalah ada kota. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.